Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis Jawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini ada isu menarik mengenai petani muda. Juga yang kedua adalah program yang dijalankan oleh pemerintah di beberapa tahun yang lalu di eranya Pak Jokowi juga. Katanya Mas Gibran, saya sedikit sharing tadi udah dari zamannya Pak Harto, yaitu food estate atau lumbung pangan. Nah, untuk itu dari kelompok kami sudah mendatangkan narasumber yang tentunya sudah sangat berkompeten di bidangnya. Ada Mas Yoga sama Mas Gibran. Ini teman saya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi kita kenal dari mana? Dari Omi, Mas, Omi TV. Enggak, bukan. Dari Atika. Bukan dari Atika. Jadi kita dulu pernah satu panitia bareng, makanya kita bisa saling membangun kemesraan. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Mengenai pertama memang adalah petani muda dan yang kedua adalah food estate. Yang tentu di prodinya Mas Gibran sama Mas Yoga ini udah sangat familiar. Enggak ya. Masa nggak pernah dibahas? Apalagi nanti yang kita bahas ada mengenai memang teknologi pertanian. Jadi untuk mempersingkat waktu, kalau dari Mas Gibran atau Mas Yoga ini tahu kondisi petani sekarang di Indonesia ini kira-kira gimana? Kondisi petani di Indonesia. Kayak agak kerasan suaranya. Kondisi petani di Indonesia kita tahu sendiri pada era sekarang itu perlunya yang namanya pengembangan teknologi di bidang pertanian terkira dari sini. Akan tetapi pengembangan teknologi yang ada di Indonesia menurut saya sendiri itu masih belum merata. Belum rata. Ya, Kenapa kok belum rata? dikarenakan kita tahu bahwasanya lahan yang dijadikan pertanian kebanyakan itu di pedesaan, di mana pedesaan sendiri kebanyakan juga memiliki fasilitas ataupun infrastruktur yang kurang mendukung, mungkin bahkan juga lebih ketinggalan. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa saya bilang masih kurang merata ataupun masih belum maksimal. Kalau dari Mas Yoga mungkin ada pandangan petani sekarang di Indonesia gimana? Kalau dari pandangan tuh ya, petani di Indonesia sekarang ini masih menerapkan sistem dari apa ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap itu nggak ada perkembangan. Ya ada beberapa perkembangan, tapi itu tidak apa ya, tidak kayak memberi dampak yang sangat signifikan. Kalau dari aku sendiri ya agak jauh beda dari kata Gibran tadi terkait apa ya, petani yang masih ada di pedesaan yang itu yang terhalang dari infrastruktur yang ada apa ya, kayak semacam kayak sinyal, kan pastinya dari sinyal sendiri itu kayak apa ya, yang mengasih informasi terkait apa ya, kalau mau nyari-nyari di teknologi di apa internet juga kan, kalau terhalang dari sinyal juga pasti dari mereka juga pasti males juga gak sih? Kalau permasalahan seperti itu ya, lalu gimana kontribusi sebagai petani muda ini sejauh ini untuk apa ya, meningkatkan produktivitas pertanian tentunya, kan pasti itu juga berpengaruh. Sedangkan sejauh ini kayaknya yang jadi stereotip banyak generasi muda yang nggak mau buat jadi petani gitu. Kalau menurut dari kalian gimana kontribusi dari petani mudanya dulu? Kalau dari aku sendiri ya, dari regenerasi petani muda yang ada sekarang itu kayak apa ya, memainkan peran yang apa yang mereka dapatkan di kuliah. Pastinya dari petani muda sendiri itu kan jauh lebih apa ya, dari mungkin dari pengalaman kita kalah sama petani yang ada di pedesaan. Tapi kalau soal teori mungkin kita bisa menerapkan teori tersebut di apa ya, di pedesaan yang ada. Misal kalau memang terhalang dari infrastruktur yang ada seperti kendala sinyal, itu dari kita petani muda bisa melakukan penyuluhan langsung ke desa-desa terkait. Kalau dari saya itu aja. Soalnya emang sejauh ini beberapa bisnis itu emang malah dikembangkan sama petani muda, tapi nggak banyak maksudnya. Kalau dari Mas Gibran? Kalau dari saya sendiri, saya sepakat dengan pernyataan yang disampaikan. Soalnya dari kita ataupun nantinya yang jadi petani muda sendiri kan
dari generasi muda pasti punya yang namanya semangat ataupun motivasi yang lebih tinggi daripada petani yang lebih dahulu berkecimpung mungkin. Lalu yang poin kedua itu juga punya keterampilan ataupun kemampuan yang lebih baik. Artinya dalam pengembangan teknologi yang ada, dari petani muda sendiri juga seharusnya memiliki peran dari apa yang sudah didapatkan pada dunia perkuliahan ataupun pelatihan-pelatihan lainnya yang nantinya dapat dikembangkan dalam pertumbuhan pertanian yang ada di Indonesia ini. Berarti kalau saya nangkap ya dari yang disampaikan Mas Yoga juga Mas Gibran, memang kontribusi dari petani muda ini, generasi muda yang emang udah ada sedikit banyak basic teori itu harusnya emang sangat berkontribusi buat petani muda. Terus kalau masalah tantangan ini, tantangan yang perlu dihadapi sekarang, masalah petani selain yang beberapa udah disinggung sama Mas Gibran tadi terkait dengan adanya infrastruktur yang tidak merata, juga fasilitas-fasilitas itu, apa yang mungkin dihadapi sama petani muda? Oh, garis muda sih, petani yang ada di Indonesia mungkin. Mungkin dari saya sendiri itu dari kita lihat di judul awal program food estate lah. Artinya kan dari pengembangan itu dari pemerintah memiliki suatu upaya untuk mengembangkan pertanian. Akan tetapi kita lihat sendiri, yang pertama pastinya ada yang namanya akses lahan. Di mana pertanian sendiri membutuhkan akses lahan yang setidaknya mencukupi untuk penghidupan ataupun budidaya tanaman yang akan dikembangkan. Itu poin pertama. Lalu poin kedua ada di biaya, dimana kalau semisal teknologi yang kita gunakan itu belum bisa kita buat sendiri ataupun masih memerlukan beberapa sistem ataupun bahkan perlu mendatangkan pelatihan dari orang luar, itu kan pastinya mengeluarkan biaya yang lebih. Jadinya kalau dari saya sendiri selain dari infrastruktur mungkin dari biaya maupun dari akses lahan. Ada tanggapan dari Mas Yoga? Kalau dari aku sendiri ya, nggak jauh berbeda dari tanggapannya dari Mas Gibran terkait apa ya, dari food estate. Tapi perlu digarisbawahi juga kalau food estate itu juga memiliki kekurangan. Jadi bisa jadi kekurangan yang ada di food estate itu bisa jadi apa ya, sebuah ancaman juga terhadap petani muda apabila mau menerapkan food estate tersebut. Ngomongin jadi ancaman food estate, berarti udah emang tahu kan ya food estate selama ini kurang lebih berjalannya gimana. Nah itu kalau pengimplementasiannya sekarang dari sudut orang-orang yang berkecimpung di teknologi pertanian sendiri gimana? Apa itu emang suatu program yang layak atau justru malah ancaman yang memang bisa menimbulkan permasalahan baru? Gimana? Kalau dari sekarang ya, kalau dari sudut pandangku terkait food estate yang ada di Indonesia ini, itu malah lebih ke adanya persaingan tentang apa ya? Tentang Hasil produksi. Bukan, dari luar, dari tekanan. Kan pastinya dari adanya food estate itu adanya investor-investor besar yang bersaing. Jadi itu, dari food estate itu dipergunakan untuk bahan persaingan dari investor-investor besar itu. Oh tunggu, ini persaingan ini dalam hal apa ini? Dalam hal seperti apa ya? Kayak perebutan lahan, seperti itu. Soalnya kalau di kacamata politik, karena kita mahasiswa politik, masalah persaingan ketika itu ada semacam tender kan ya, bukan lagi kita nangkapnya pasti berhubungannya sama korupsi-korupsian sebagian besar. Tapi yang ditangkap dari yang dinyatakan Mas Yoga berarti persaingan dalam hal persaingan apa? Perebutan lahan. Jadi gini, persaingan dari investornya itu mungkin dari petani mudanya sendiri. Dari petani muda pastinya kan ada sedikit modal. Jauh kalau dibandingkan dengan investor-investor yang lain, jadi itu. Oke. Kalau di Mas Gibran gimana pengimplementasian food estate? Kalau dari saya pengimplementasian food estate sendiri di Indonesia, kita ketahui beberapa sudah berjalan, kebanyakan di Kalimantan, Sumatera ataupun daerah yang ada di luar Jawa. Tapi kita harus menggarisbawahi sendiri bahwasanya beberapa kegiatan food estate tersebut itu juga beberapa ada yang berhasil, ada yang tidak. Artinya program ini juga menjadi ancaman yang nantinya juga dapat berdampak di pemerintahan. Akan tetapi program ini dapat berjalan nantinya apabila dari pemerintah itu dapat bekerja sama dengan beberapa elemen masyarakat maupun swasta.
agar nantinya program tersebut bisa dijalankan. Mungkin itu sih dari. Berarti emang permasalahan food estate ini apa kayak pedang bermata dua ya? Bisa emang menimbulkan suatu perubahan yang positif, tapi kalau emang nggak secara maksimal bisa juga secara negatif. Terus apa saja mungkin yang jadi potensi resiko atau dampak negatif yang saat ini perlu diperhatikan? Apa yang sejauh ini kan udah berjalan, apa yang perlu dievaluasi menurut dari Mas Gibran ataupun Mas Yoga dari program yang dijalankan oleh Bapak Jokowi ini masalah food estate? Kalau dari saya sendiri yang perlu diperhatikan tentang itu poin awal dari food estate sendiri yaitu pembebasan lahan. Kita ketahui yang disasar sementara ini untuk kegiatan ini kan daerah seperti Sumatera dan Kalimantan, yang mana lahan yang luas menjadi salah satu paru-paru dunia juga, yang nantinya juga berdampak apabila beberapa lahan tersebut digunakan untuk pertanian. Mungkin maksudnya itu baik untuk perkembangan pertanian yang ada di Indonesia, tapi di sisi lain ada dampak yang nantinya didapatkan dari pembabatan lahan tersebut. Artinya dari pemerintah itu harus yaitu pratinjau kembali, menentukan mana lahan yang benar-benar cocok, mana lahan yang setidaknya tidak bisa digunakan gitu. Dari Mas Yuda ada? Gak jauh beda ya. Tapi kalau dari Mas Gibran sendiri kan terkait pembebasan lahan. Nah kalau dari aku sendiri itu dari penerapan food estate-nya. Pasti kan dalam food estate itu kan kita bertani di suatu tempat yang lebih kecil tapi menghasilkan produktivitas hasil pertanian yang lebih besar. Nah tentunya pasti kan ada hal-hal yang semacamnya yang diperlukan, seperti kayak penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan juga bisa berdampak negatif juga. Kalau dari aku itu sih. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi mengenai evaluasi, mungkin ada teknologi atau inovasi yang saat ini berjalan di yang dipelajari dalam perkuliahan dari Mas Gibran ataupun Mas Yoga terkait dengan upaya untuk memberikan dampak yang lebih baik lagi, apa itu entah dari mesin atau dari emang metodenya atau apa itu mungkin bisa yang diterapkan, mungkin kalau dari saya sendiri itu yang perlu diterapkan untuk teknologi sekarang itu IoT. Bisa dijelaskan? Atau Internet of Things. Artinya dari IoT sendiri itu bisa menjalankan ataupun bisa mengetahui kayak temperatur suhu tanah maupun kelembapan udara yang nantinya juga membantu petani ataupun sektor pertanian dalam pengelolaan tanamannya sendiri. Kita ketahui bahwasanya tanah dari setiap daerah memiliki perbedaan sehingga memerlukan penelitian yang lebih khusus untuk kecocokan tanaman yang ditanam pada tanah tersebut, sehingga dengan adanya teknologi IoT sendiri dapat mengetahui bahwasanya kontur tanah ini cocok untuk ditanam semisal jagung, kontur tanah ini cocok untuk ditanam semisal padi dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa ataupun perlu dikembangkan di Indonesia secara lebih lanjut. Oke, tunggu, berarti ini aku menanggapi Mas Gibran dulu ya. Ya. Berarti kalau masalah penyesuaian berarti nggak bisa ya kita kayak misal dari pemerintah ini, kita misalnya di negara kita kekurangan bahan pangan, misal beras gitu. Jadi kita nggak bisa kayak gembor-gembor buat ayo kita semuanya di daerah kita produksi beras karena untuk memenuhi kebutuhan beras kita. Jadi apakah itu bisa dikatakan nggak relevan kalau misal pemikirannya kayak gitu? Tergantung dari permintaan yang ada. Kalau dilihat, meskipun kita sebagai negara pertanian, kita juga mengimpor beras dari Thailand. Iya. Nah, ya yang mungkin jadi pembicaraan kenapa kita kan juga bisa memproduksi beras sendiri. Akan tetapi mungkin kapasitas pasokan beras yang ada di Indonesia kurang sehingga mendatangkan dari Thailand. Nah, dari poin yang tadi gembor-gemborkan tentang bagaimana produksi itu tadi, dari setiap daerah kan pasti memiliki komoditas yang unggul ataupun memiliki komoditas yang lebih daripada tadi, sehingga dari gembor-gembor itu menurut saya kurang untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Mungkin ya bisa meningkat tapi hasilnya tidak signifikan, mungkin hanya berapa persen saja ya, karena memang itu tadi ya beda-beda ya tiap daerah. Kalau dari Mas Yoga tadi mengenai teknologi atau inovasi terbarukan,
kalau dari aku sendiri ya, dari sudut pandangku sendiri, kayak inovasi dari teknologi terbarukan terkait penerapan food estate ini bisa kayak apa ya, diterapkan seperti kayak adanya itu hidroponik dan aquaponik. Kenapa kok hidroponik dan aquaponik? Karena dari kedua itu apa ya, lebih memakan waktu yang lebih cepat atau lebih efisien. Terus untuk tempatnya sendiri kan pastinya lebih efektivitas ya, lebih efisien juga. Karena hanya dengan tempat yang nggak begitu besar itu bisa menghasilkan suatu produk atau suatu hasil pertanian yang cukup memuaskan. Jadi nggak perlu lahan yang benar-benar luas. Ya, yang penting maksimal. Ya, yang penting maksimal. Ya. Ini balik lagi ke masalah petani. Seberapa penting peran petani muda? Atau seberapa penting pendidikan atau teori yang perlu dipelajari oleh petani muda untuk memberikan evolusi atau revolusi mungkin ya, mengenai bagaimana kondisi petani dan juga pertanian di Indonesia. Seberapa penting? Ya, peran petani muda. Peran pendidikan yang perlu, teori-teori yang perlu dipahami sama petani muda buat menuju Indonesia yang lebih modern masalah pertanian. Dari aku dulu ya. Kalau menurutku ya, seberapa penting pendidikan yang harus dikuasai lah oleh petani muda. Itu sangat penting banget. Apalagi sekarang banyak teknologi terbarukan. Itu bisa juga. Soalnya dari petani muda sendiri harusnya bisa membawa perubahan. Ya kembali lagi dari yang awal tadi, dari petani yang lebih dahulu pastikan menerapkan sistem dari yang terdahulu. Justru di sini dari petani muda sendiri itu harus bisa membawa perubahan, entah itu dalam hal apapun, seperti kayak apa ya. Ya penerapan food estate itu bisa diterapkan diterapkan ke petani-petani terdahulu dengan dengan petani muda sebagai yang penggerak. Ya penggeraknya lah. Tapi kayaknya ya beberapa orang apalagi yang emang berada di lingkup yang desa-desa gitu ya, kita kalau memberikan suatu perubahan itu gak semuanya bisa mudah. Karena misal kita emang ngasih inovasi ya, ini kita ada inovasi A ini nanti lebih efisien. Nah kadang emang beberapa orang yang bisa dikatakan primitif itu gak mau buat diajak buat berubah, karena anggapannya ini yang dari mbah-mbah kita dahulu itu ide yang lebih efisien. Nah, kalau dari aku menanggapi hal tersebut ya, dari petani muda sendiri itu sebelum mereka kayak ngasih penjualan terlebih dahulu, bisa kayak membuktikan terlebih dahulu lebih efisien yang mana, cara yang lama atau cara yang mereka sampaikan. Dari Mas Gibran, Kalau dari saya sendiri, pentingnya tadi ya dibilang penting pendidikan ataupun peran petani muda sendiri itu sangat penting, sesuai dengan tridharma perguruan tinggi sendiri pada pengabdian masyarakat. Yang artinya dari petani muda tersebut apabila sudah memiliki ilmu ataupun kapasitas dalam dunianya, seharusnya mereka juga mengembangkan keperluan masyarakatnya yang ada gitu. Artinya dari pendidikan itu tadi nggak hanya semena-mena punya gelar SP ataupun STP itu tadi, sehingga gelar yang didapat itu dapat bermanfaat dan menjadi suatu barokah ataupun ilmunya buat pengembangan pertanian yang ada di Indonesia gitu. pertanyaan terakhir buat Mas Gibran sama Mas Yoga ini, mau jadi petani nggak? Aku yang jawab. Oh iya. Ini nggak ada di nggak ada di briefing ya. Aku yang jawab. Dari keluarga aku sendiri itu keluarga petani. Jadinya kalau dibilang mau tidak mau jadi petani, jawaban itu harus ataupun wajib mau. Soalnya sudah ada lahan, kita sudah tinggal kerawat, tinggal bagaimana caranya kita mengembangkan lahan itu. Kalau dibilang mau tidak mau, apalagi di posisiku sekarang, di pendidikanku sekarang kan di teknologi industri pertanian, artinya juga nanti bisa mengembangkan entah lahannya ataupun hasil pertanian yang didapat dari lahan tersebut. Oke, gitu. Dari Mas Yoga, Dari daerah rumahku sendiri aja pertaniannya apa ya? Ya sama sih, ada lahan dan ada semua deh kayak gitu ya.
Terus dari aku sendiri ya Pengen menerapkan kok ragu. agak ragu sih. Kan sekarang dari aku sendiri kuliah ya juga ngambil teknologi industri pertanian. Pastinya ya nggak jauh beda, nanti larinya ya nggak jauh dari pertanian kan. Nah kalau dari aku sendiri ya pasti pengen juga menjadi petani muda dengan harapan apa yang saya dapatkan di perkuliahan ini bisa saya terapkan di nanti Di rumah. Iya. Di rumah. Kalau di rumahnya di mana? Di Glenmore. Glenmore itu emang banyak sawah atau Kebanyakan. semuanya sawah? No, kan ada rumahnya. Ada rumahnya. Iya, maksudnya sebagian besar. Sebagian besar kebanyakan di sana penghidupannya sebagai petani. Kalau Mas juga rumahnya? Kalau saya Glenmore juga. Kali Baru. Sama-sama Banyuwangi berarti? Sama-sama Banyuwangi. Oh. Ya sama. Bukannya kalau Kali Baru Panci ya? Kan iya. Kan kalau kita Beda. lewat Panci sumpah kanan kiri. Kalau di Kali Baru itu lebih ke kopi Kopi, sih. kopi. Oh, malah kopi. Iya. Oke. Ya itu tadi beberapa yang bisa disampaikan sama Mas Gibran, juga dari Mas Yoga. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah datang, sudah menyempatkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.